Marc Marquez yang baru saja juara dunia dan kini cedera menjadi hal yang dibahas oleh salah satu orang dalam Ducati yang memberikan statement bahwa adanya Marc Marquez bisa juara lagi adalah karena dia berada di Ducati. Wah, tentu jika tidak ditelaah secara mendalam, statement ini akan memunculkan interpretasi bahwa Marc Marquez bukan menang karena skill, tapi karena motor. Tapi sebenarnya gimana sih? Dan juga ada Gigi D'Aligna yang akhirnya mengakui bahwa GP25 adalah proyek yang gagal. Dalam tanda petik ya. Dan kemudian ada Fabio Quartararo yang mengatakan bahwa Yamaha sudah dipastikan 99% akan beralih ke V4 meski itu tak menjamin dirinya akan tetap di Yamaha tahun 2027. Lalu kemana dong? Dan juga ada Enea Bastianini yang siap bangkit kembali dan seperti apa lengkapnya kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Michele Pirro, pembalap penguji andalan Ducati, memberikan pandangan menarik soal performa tim dan para pembalapnya, terutama Marc Marquez. Dalam wawancaranya bersama GP1, Pirro menekankan bahwa kesuksesan yang diraih Marc Marquez musim ini bukan semata hasil kemampuan individualnya, melainkan buah dari sistem dan dukungan teknis luar biasa yang diberikan oleh Ducati. Menurut Pirro, peran Ducati sangat besar dalam membangkitkan kembali karir sang juara dunia 8 kali itu, yang sempat terpuruk akibat cedera dan masa-masa sulit bersama Honda. Dia menegaskan bahwa kombinasi antara potensi besar Marc Marquez dan keunggulan motor Desmos Edisi menjadi resep utama yang mengantar keduanya ke puncak performa. Faktanya, bukan Marc Marquez yang membuat Ducati menang, tapi Ducati yang memberi Marc Marquez kesempatan untuk menemukan kembali jati dirinya. Pernyataan itu menggambarkan filosofi Ducati dalam beberapa tahun terakhir, bahwa sistem teknis dan struktur pengembangan mereka yang telah mencapai level luar biasa. Sejak era Gigi D'Aligna, Ducati memang dikenal sebagai tim dengan pendekatan ilmiah dan kolektif, di mana setiap pembalap hanya perlu menyesuaikan diri dengan paket yang sudah sangat matang. Pirro menambahkan bahwa proyek Ducati tidak hanya tentang memberikan motor tercepat, tapi juga tentang menciptakan lingkungan ideal bagi pembalap untuk tampil maksimal. Dalam kasus Marc Marquez, dia datang sebagai legenda yang haus pembuktian. Namun, Ducati lah yang memberikan pondasi agar kehausan itu bisa diwujudkan menjadi hasil yang nyata di lintasan. Marc Marquez adalah pembalap besar, tapi sistem Ducati lah yang memberinya ruang untuk berekspresi, untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Kami sudah berada di level tertinggi secara teknis, dan Marc Marquez hanya perlu menyalakan percikan itu. Bagi Pirro, apa yang dilakukan Ducati terhadap Marc Marquez serupa dengan pendekatan mereka terhadap Nicolo Bulega di Superbike. Membangun ulang karir melalui proyek yang terarah dan dukungan penuh dari pabrikan. Seperti halnya keluarga Aruba dengan Nicolo, memulainya dari Supersport lalu mengantarnya ke level tertinggi. Ducati melakukan hal yang sama dengan Marc Marquez, memberinya alat, lingkungan, dan rasa percaya diri untuk kembali menjadi pemenang. Pirro juga mengisyaratkan bahwa sukses Marc Marquez ini adalah bukti betapa kuatnya filosofi Ducati sebagai pabrikan yang kini menjadi standar MotoGP modern. Mereka tak hanya unggul dalam performa mesin, tapi juga dalam membentuk pembalap agar selaras dengan potensi motor. Meski begitu, Pirro menyesalkan nasib sial yang menimpa Marc Marquez akhir musim setelah kecelakaan di Motegi. Saya menyesal bahwa setelah memenangkan kejuaraan dunia, Marc Marquez harus membayar harga atas kesalahan orang lain yang membuatnya tak bisa menuntaskan musim. Namun dia yakin, begitu Marc Marquez pulih, Ducati akan kembali menunjukkan dominasi mutlak. Kita akan melihat Marc Marquez yang marah, lebih haus kemenangan dari sebelumnya. Tentu, terus mendorong diri hingga batas kemampuan. Bersama Ducati, dia akan menjadi ancaman nyata bagi siapapun, tutup Pirro dengan penuh keyakinan. Intinya, Michele Pirro, kemenangan Marc Marquez di Ducati bukan sekedar cerita kebangkitan seorang legenda, melainkan bukti bahwa sistem Ducati lah yang menciptakan pemenang. Menurut teman-teman nih, setuju nggak sama pernyataan Michele Pirro? Berita kedua, ada Quartararo yang mengkonfirmasi bahwa 99% Yamaha akan memakai V4. Menjelang Grand Prix Portimao, Fabio Quartararo berbicara jujur soal arah baru Yamaha, dan untuk pertama kalinya, dia tak menutupi kegelisahannya. Musim 2025 menurutnya bukan lagi tentang kemenangan, tapi tentang transisi menuju taruhan besar.
meninggalkan mesin 4 silinder segaris yang legendaris dan beralih ke mesin V4. Jika saya tidak salah paham, kami akan menggunakan mesin V4 pada tahun 2026. Bagi saya kepastiannya 99%, ucap Quartararo lugas. Dengan kalimat itu, Fabio menutup semua spekulasi. Yamaha akhirnya menyerah pada tradisinya. Mesin inline 4 yang selama puluhan tahun menjadi jantung M1, mesin yang membawa Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan dirinya sendiri ke puncak juara dunia, akan segera dipensiunkan. Selama bertahun-tahun, Yamaha menolak mengikuti tren pabrikan lain. Sementara Ducati, Honda, dan KTM, serta Aprilia sukses mengembangkan konfigurasi V4 yang lebih kompak, bertenaga, dan lebih rigid. Yamaha tetap setia pada DNA lamanya. Tapi dunia MotoGP telah berubah. Di era aerodinamika ekstrim dan akselerasi brutal, mesin inline 4 kini tak lagi cukup. Quartararo pun menyadari hal itu. Dia tahu motor M1 versi 2025 tak akan membawa keajaiban. Saya pikir para insinyur lebih fokus pada motor 2026 tahun ini. Saya harap ada alasan yang bagus, agar motor itu benar-benar kompetitif ketika tiba waktunya. Pernyataan itu memperjelas segalanya. Yamaha rela mengorbankan musim 2025 demi masa depan. Sebuah langkah yang logis tapi penuh resiko. Sebab, sementara Yamaha menata ulang fondasinya, tim lain tidak berhenti berkembang. Honda kini diperkuat oleh Romano Albesiano, otak di balik kebangkitan Aprilia. Sementara Ducati terus memperdalam dominasinya dengan sistem yang semakin matang. Masalahnya, proyek V4 Yamaha masih jauh dari kata siap. Dalam uji coba di Sepang, prototip awal menunjukkan berbagai gejala. Penyakit lamanya tumbuh, getaran berlebihan, kendali yang belum stabil, serta tenaga yang masih tertinggal dari kompetitor. Bahkan Augusto Fernandez, pembalap penguji yang bekerja bersama Fabio Quartararo, sempat mengalami gangguan mekanis serius. Saya berbicara dengan Augusto di Sepang. Dia merasakan getaran di motornya. Jadi saya meminjamkan salah satu komponen lengan ayun saya untuk diuji. Kondisinya sedikit lebih baik, tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Sebuah adegan menarik, pembalap utama Yamaha turun langsung membantu pengembangan motor yang bahkan belum resmi dia kendarai. Itu menunjukkan betapa besar tanggung jawab yang kini dia pikul, sekaligus memperlihatkan bahwa proyek V4 ini masih jauh dari kata rampung. Peralihan ke V4 bukan sekedar perubahan teknis, ini adalah soal bertahan hidup. Yamaha harus mendesain ulang segalanya, sasis, distribusi bobot, karakter mesin, sistem pengereman, hingga keseimbangan elektronik. Semua yang dulu membuat M1 halus dan mudah dikendarai, kini harus disesuaikan dengan mesin berkarakter liar dan eksplosif. Perbandingan dengan Ducati tak terhindarkan. Butuh hampir 1 dekade penuh bagi Ducati untuk menguasai V4 mereka dan menjadikan senjata paling mematikan di MotoGP. Yamaha ingin melakukannya hanya dalam 2 tahun. Tantangan yang nyaris mustahil, tapi ini adalah satu-satunya jalan keluar dari stagnansi panjang mereka. Meski frustasi, Quartararo tetap bertahan, setidaknya untuk saat ini. Mungkin saya akan merindukan tim lama, siapa tahu. Ujarnya dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Kata-kata itu terdengar seperti isyarat kesetiaannya pada Yamaha kini mulai menipis. Fabio tahu proyek ini bisa menjadi pertaruhan terakhirnya bersama tim Garbutala. Jika motor V4 2026 gagal menghadirkan performa yang menjanjikan, bukan hanya arsitektur mesin yang akan berakhir, tapi juga era Quartararo di Yamaha. Kini, segalanya bergantung pada satu kartu terakhir, V4. Yamaha menaruh seluruh harapan, sejarah, dan masa depannya pada mesin ini. Jika berhasil, mereka bisa kembali menantang Ducati di puncak piramida MotoGP. Namun jika gagal, bukan hanya M1 yang akan ditinggalkan, tapi mungkin juga Fabio Quartararo. Berita ketiga, Bastian ini masih yakin nih bisa bangkit lagi. Enea Bastian ini perlahan tapi pasti kembali menemukan bentuk terbaiknya. Dan kini dia mulai tampil sebagai pemain utama di hari Minggu. Di Sepang, pembalap asal Rimini itu menunjukkan comeback luar biasa dengan finish di posisi ke-7 setelah start di urutan ke-19. Performanya membuktikan bahwa La Bestia masih punya naluri kompetitif yang tajam. Meski kini dia membela teknik KTM dan harus beradaptasi dengan paket yang benar-benar berbeda dari Ducati yang dulu dia kenal. Namun bagi Bastian ini, kebangkitan ini bukan hasil instan. Dia mengakui bahwa setiap akhir pekan balapan dimulai dengan rasa frustasi, terutama pada hari Jumat, di mana dia sering kesulitan menemukan arah pengembangan motor. Saya harus mengatakan bahwa kami telah berkembang pesat. Saya memulai hari Jumat dengan sangat gugup dan sangat marah di penghujung hari. Tidak ada yang saya lakukan bisa membuat motor lebih baik. Tapi kami bekerja keras, berbicara dengan tim, dan akhirnya melakukan beberapa perubahan besar untuk mencari solusi. Perubahan besar yang dia maksud bukan sekedar penyetelan kecil di RC16, tapi penyesuaian total terhadap gaya balap dan geometri motor. Dan hasilnya langsung terasa. Pada akhirnya, saya senang. Kami cepat dalam sprint, cepat dalam balapan utama, bahkan warm up mungkin yang terbaik sepanjang tahun. Itu artinya, apa yang kami ubah berhasil.
Tapi kami belum punya dasar yang kuat. Setiap trek masih seperti mulai dari nol lagi. Bastianini menyadari bahwa RC16 menuntut cara berkendara yang berbeda dari gaya alami yang selama ini dia gunakan di Ducati. Ini menjadi tantangan tersendiri karena setiap akhir pekan dia harus mengubah pendekatan di atas motor. Hal tersulit adalah harus banyak mengubah gaya balap di setiap akhir pekan. KTM butuh cara mengendarai yang sangat spesifik. Gaya saya sendiri tidak cukup. Kami mengubah banyak hal dalam geometri motor dan akhirnya menemukan sesuatu yang efektif. Semoga ke depan kami tak perlu lagi melakukan perubahan besar. Salah satu kemajuan penting di Malaysia adalah KTM mulai menekan degradasi ban. Masalah yang kerap menghantui pabrikan Austria itu di paruh awal musim ini. Hari ini, gripnya lebih baik. Kami semua bisa mengendalikan motor dengan lebih halus, dan bagian belakang menjadi lebih stabil. Saya sempat khawatir akan kehilangan cengkeraman di 4 lap terakhir, tapi ternyata tidak. Jadi, kami juga belajar sesuatu dari situ. Kini, menjelang sisa 2 seri terakhir di Eropa, Portimao dan Valencia, Bastianini tak ingin terjebak pada target jangka pendek. Fokus utamanya adalah membangun konsistensi dan fondasi kuat untuk musim depan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsistensi, dengan sedikit lebih percaya diri dan dasar teknis yang solid. Tahun depan pasti akan banyak perubahan, termasuk di sisi teknis. Itu membuat saya penasaran. Saya ingin terus bekerja untuk melangkah lebih jauh. Ketika ditanya soal performa Pedro Acosta, rekan tim mudanya yang juga beberapa kali naik podium, Bastianini menjawab dengan jujur, namun tetap sportif. Jelas itu menyebalkan, tapi di sisi lain, itu berarti motor kami bisa kompetitif. Kecepatan saya di balapan sangat bagus, jadi saya kesal karena saya harus start dari posisi ke-19. Rasanya memang berbalik sedikit, tapi begitulah kenyataannya. Dengan perkembangan yang dia tunjukkan, Enea Bastianini kini berada di jalur yang benar untuk kembali menjadi kekuatan besar di MotoGP. Berita keempat, ada Gigi D'Alicna yang mengakui sebenarnya juga tak puas dengan GP25. Dalam sebuah pengungkapan yang jarang terjadi, Gigi D'Alicna, arsitek di balik dominasi Ducati Corse, akhirnya berbicara secara terbuka tentang masa depan pabrikan Italia itu menjelang musim MotoGP 2025. Dengan nada jujur dan reflektif, sang direktur teknis mengakui bahwa meski Ducati masih menjadi acuan utama di lintasan, langkah mereka kali ini lebih berhati-hati daripada revolusioner. Sejujurnya, saya tidak sepenuhnya puas dengan GP25, aku D'Alicna. Pernyataan itu langsung menggembarkan pedok. Bukan karena Ducati gagal, tapi karena Gigi D'Alicna dikenal perfeksionis dan selalu menuntut kesempurnaan. Secara terbuka mengakui bahwa Desmos edisi GP25 bukan lompatan besar, melainkan evolusi hati-hati dari GP24 yang begitu dominan. Kami mengumumkan sejak awal bahwa kami tidak ingin mengambil resiko besar dalam desain motor ini. GP24 dan GP25 hampir identik. D'Alicna memilih pendekatan konservatif, fokusnya pada konsistensi ketimbang eksperimen beresiko. Filosofi ini bisa dimengerti, mengingat GP24 sudah menjadi motor paling kompet di grid, kuat di akselerasi, efisien dalam aerodinamika, dan stabil di setiap trek. Namun transparansi Gigi menunjukkan satu hal penting, bahkan sang juara pun merasa tekanan kompetitif semakin besar. Dalam dunia MotoGP yang terus berevolusi, stabilitas bisa menjadi padang bermata dua. Ketika Ducati memilih jalan aman, para rival justru mempercepat inovasi. Yamaha bersiap beralih ke mesin V4, Aprilia semakin canggih dengan aerodinamikanya. KTM terus mengembangkan sasis berbahan serat karbon, dan Honda kini direkstrukturisasi besar-besaran bersama Romano Albesiano. Semua pabrikan lain sedang membuat kemajuan yang signifikan, kata D'Alicna dengan nada realistis. Komentar itu menjadi pengakuan tersirat bahwa Ducati kini bukan satu-satunya penguasa teknologi di MotoGP. Tantangan sesungguhnya kini bukan mempertahankan keunggulan, tapi menjaga jarak agar tidak tersusul. Di balik pengembangan GP25, ada bayangan besar bernama Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang diharapkan menjadi senjata teknis utama untuk membawa Ducati ke level berikutnya. Namun, kecelakaan parah saat sesi uji coba di Motegi merubah segalanya. Ini agak sulit bagi Marc Marquez, karena itu bukan salahnya. Kadang-kadang, hal seperti ini memang terjadi, ungkap D'Alicna dengan nada kecewa. Cedera itu bukan sekedar kehilangan satu pembalap, melainkan kehilangan pembanding dan pengembang yang paling berharga yang dimiliki Ducati saat ini. Marquez dikenal jenius dalam membaca motor dan memberikan umpan balik ekstrim, kemampuan yang semestinya menjadi kunci dalam penyempurnaan GP25. Tanpanya, proses validasi teknis Ducati tersendat, dan hal ini diakui Gigi sebagai tantangan besar musim ini. Lebih jauh, D'Alicna menatap tahun 2027 dengan kewaspadaan tinggi. Musim itu akan menjadi titik balik besar dalam sejarah MotoGP. Bukan hanya karena perubahan regulasi teknis, tapi juga hampir semua kontrak pembalap papan atas akan berakhir bersamaan. Tahun 2026 akan menjadi pasar yang sangat signifikan. Hampir semua kontrak pembalap akan habis. Dan pada titik itu, kita sudah tahu siapa yang terbaik di kejuaraan dunia di akademi mereka. Bagi D'Alicna, GP25 adalah simbol dari filosofi Ducati yang matang. Tidak perlu revolusi jika evolusi masih memberi kemenangan. Tapi di balik kestabilan itu ada tekanan besar. Rival mulai mendekat, Marc Marquez absen di momen krusial, dan pasar pembalap 2026 akan mengguncang keseimbangan tim.
Ducati kini berada di persimpangan. Apakah mempertahankan formula sukses yang sudah teruji, atau memilih berani melompat menuju era baru yang lebih beresiko?